Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari Prodi Perbankan Syariah, semester 3, kelas B, dengan NIM 2014-110153. Saya ingin menjelaskan tentang konspirasi perekonomian di dunia. Pengertian konspirasi. Konspirasi adalah suatu persekongkolan untuk menjalankan rencana besar. Kata-kata konspirasi selalu menarik minat banyak orang. Mendengar kata konspirasi, yang terlintas pasti adalah teori-teori konspirasi yang dihubungkan dengan berbagai peristiwa besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan, sedangkan pelaku yang menjalankan konspirasi ini disebut dengan konspirator. Jadi, pengertian konspirasi adalah tindakan yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa yang mudah, umumnya peristiwa politik, sosial, tragedi kemanusiaan, serta sejarah, adalah suatu rahasia. Konspirasi COVID-19. Penanaman mikrochip vaksin. Teori konspirasi berikutnya yang tidak kalah menghebohkan masyarakat Indonesia adalah program vaksinisasi yang bertujuan untuk menanamkan mikrochip rencana Bill Gates. Hal ini dilatar belakangi oleh sebuah pidatonya pada tahun 2015 memperingatinya adanya virus di masa depan. Jika ada yang membunuh lebih dari 10 juta orang selama beberapa dekade ke depan, itu kemungkinan merupakan virus yang sangat menular daripada perang, kata dia kepada audiens. Dari pidato itu muncul tudingan teori konspirasi, beberapa menuduh sebagai pemimpin kelas elit global, sementara lain percaya bahwa dia memimpin upaya untuk mengurangi populasi dunia. Pandemik Zudimikovis. Teori konspirasi corona juga datang dari seorang ilmuwan bernama Dr. Zudimikovis. Nama Zudimikovis ramai diperbincangkan setelah mengunggah video bernuansa film dokumenter berjudul Pandemic di YouTube awal Mei lalu. Dalam video berdurasi 26 menit, wanita itu menegaskan bahwa pandemi corona merupakan sesuatu yang dibuat perusahaan farmasi besar. Ada beberapa poin yang dikeluarkan Zudimikovic dalam video tersebut. Yang pertama, Bill Gates dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dituduh sebagai dalang penyebaran COVID-19. Yang kedua, masker dapat membuat orang lebih sakit dan membahayakan. Yang ketiga, Kepala Gugus Tugas COVID-19 Amerika Serikat dan Ketua Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular atau NIAID Amerika Serikat, Dr. Anthony Fauci disebutkan telah menghentikan penelitian vaksin corona. Apakah COVID-19 buatan manusia? Menurut Profesor Ship Tai Fang dari National Taiwan Universitas, penambahan asam amino pada virus corona sangat tidak wajar. Biasanya mutasi virus tidak seradikal itu. Ia merasa aneh bila virus corona mempunyai 4 asam amino. Menurutnya, penambahan asam amino pada virus tidak terlepas dari campur tangan pihak laboratorium. Pertanyaannya muncul, kalau virus secara genetik bermutasi secara alamiah, kenapa tidak serempak terjadi di beberapa wilayah? Apakah ini saatnya peralihan antara Pax Americana ke Pax Judaica? Membahas asal-muasal ini tentu ngeri-ngeri sedap karena belum ada bukti yang valid. Bentuknya hanya proxy war, maka para intelijen di dunia pun saling tuduh. Ada yang menuduh pihak Cina karena kebocoran laboratorium, ada yang menuduh pihak Amerika yang menyebarkan virus karena motif perang dagang. Apa betul konspirasi corona adalah ulah para elit global? Ada opini dari beberapa pengamat dunia bahwa situasi ini dimanfaatkan untuk membentuk The New World Order. Siapakah mereka? Dari literatur yang penulis pelajari adalah Komando 7 Elit Global. Mereka menciptakan ketakutan lalu kepanikan global lewat media massa hingga akhirnya banyak negara bangkrut akibat krisis sosial dan ekonomi.
sang elit kemudian akan memberikan solusi akibat kehancuran yang mereka akibatkan. Kondisi ini relevan dengan sejarah hancurnya Wall Street hingga terbitnya Federal Reserve Act yang didirikan pada 1913. Kenapa harus Cina sebagai awal penyebaran virus COVID-19? Sebab Cina sudah banyak merontokkan bisnis besar negara adidaya. Cina juga menggalang dukungan negara-negara Eropa dan Asia untuk mensukseskan proyek obor. Selain untuk meruntuhkan dominasi Cina, mereka juga memantau cara tepat yang negara itu lakukan, yaitu lockdown. Seruan lockdown banyak digaungkan oleh WHO dibantu tekanan media massa terkemuka di dunia yang dari awal sudah memblow up agar terjadi kepanikan. Banyak negara melakukan hal itu, hasilnya mata uang hancur, pasar global anjlok, perbankan runtuh, tujuan elit pun sukses membawa dunia menjadi krisis global. Setelah itu semua terjadi, lalu apa yang ditawarkan? Tentu vaksin. Dana negara akan tersedot dengan memburu vaksin ketika negara sudah diambang bangkrut. Apalagi selanjutnya, tentu saja selanjutnya elit konspirasi ini menawarkan solusi untuk pemulihan ekonomi dengan utang-utang yang baru. Negara di dunia akan tenggelam dengan utang yang entah sampai kapan harus melunasinya. Apakah COVID-19 sudah akhir dari senjata biologi? Jawabannya tidak, karena ini baru fase percobaan. Bila dunia sudah sembuh perekonomiannya, maka akan diciptakan wabah yang baru yang lebih ganas lagi. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sudah tepat tidak menerapkan lockdown karena ekonomi harus tetap berjalan. Masyarakat tidak usah panik dan cemas, tapi selalu waspada dengan skenario yang ada. Ini baru fase awal dan akan ada lagi drama lanjutan yang tidak kita harapkan. Baik, sekian saya penjelasan saya dari konspirasi perekonomian dunia. Terima kasih.